We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang ke webinar kami. Ini kami sebetulnya ya teman-teman dari China, Malaysia, Singapura, Indonesia, kita dari Medan sampai Bali, kita ada sampai Papua ada Bu, Papua. Bulan lalu kita interview pendeta yang ada di pedalaman Papua. Lalu kali ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa bisa interview Dr. Ana Sungkar, sangat luar biasa. Beliau mengerjakan disertasi tentang perempuan kumuh, perempuan papa yang ada di salah satu sudut Jakarta. Sangat luar biasa, foto-foto itu dijadikan lukisan dan it's amazing, pokoknya amazing. Beliau mengajak saya untuk masuk ke ISI Solo, ngambil S3. It comes to my mind every time. Sejak itu. Ini kita pasangkan videonya, lalu ada PowerPoint juga, lalu yang terakhir ada interview. Mungkin Mbak Ana perkenalan menyapa teman-teman dulu, Bu. Ini ada Bu Citra Smaradewi masuk juga ini. Nah, itu Mbak Citra. Selamat malam. Halo, malam Ana. Aduh, ini Bu Citra harus diinterview nih, Mas. Ini benar-benar orang hebat, seorang kurator dari Galnas, Galeri Nasional. Wow. Beliau juga dosen IKJ, dekan IKJ beberapa kali dan sedang ambil gelar doktor juga di UI. Wow. Aduh, ini Bu Ana kayak ini kayak apa? Mempiaring saya berlebihan. Hebat. Maaf, jadi video saya agak bermasalah Bu Ana, Mbak Ana. Nggak apa-apa. Dari siang tadi nih. Iya, kenapa ya Mbak Citra? Iya. Saya lagi bahas kita mesti pakai 2 provider ini. Iya. Ini ada Pak Niko Bimantara. Makasih Mbak Citra udah hadir. Makasih banyak. Lalu ini ada kedatangan Pak Wito, terus Pak Paul Medan, dari Surabaya. Ini ada Pak Niko Bimantara, ini fotografer. Saya kenalnya di Instagram. Sangat luar biasa, Bu, yang hadir hari ini. Wow, ini juga Pak Johan, tokoh Konghucu di Medan juga datang, Bu. Terima kasih, Pak Johan. Makasih. Wow. Oke, saya share screen ya. Misi saya matiin dulu. Aduh, sorry Bu, kok hilang. Mohon maaf, tadi saya udah siapin. Selamat malam Pak Niko. Selamat malam Pak Niko. Mas Niko. Ya, halo, apa kabar Ibu Ana? Ya, selamat malam. Terima kasih udah hadir. Sukses terus nih, Profesor Ana Sungkar nih. Waduh.
Cantik aja nih Bu Ana nih. Makasih ya udah Ya, hadir ya. Pak Sutoyo terima kasih atas invitation-nya Pak Sutoyo Raharto. Thank you banget Pak Niko. Oke, saya share screen ya. Mohon maaf.
biasa. Terima kasih. Wow, luar biasa, Bu. Iya, bagus sekali ya. Seneng banget tuh lihatnya yang santai sampai yang bahagia tadi. Waduh. Terima kasih, Ria. Terima kasih. Wow, amazing, amazing. Wow, realis banget, Bu. Iya, betul. Realis banget, realis banget. Ini ada 2, 3, 1, 4, 4. Oh, siapa? Oke, Bu Ana mau langsung ke PowerPoint? Ya, ke PowerPoint. Oke, PowerPoint ya. Ya. Oke, silakan Bu. Ya. Perempuan papa dalam realisme foto adalah judul dari penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya, Pak. Oke. Next. Latar belakangnya adalah kawasan Tebet adalah suatu kecamatan yang terletak di bagian selatan kota Jakarta. Ini masih sebelumnya ya, Pak? Oh, apa? Ini latar belakang, mau sebelumnya? Oke, ini. Ya, jadi masih ini dari latar belakangnya ada banyak nih, Pak. Kenapa terciptanya penelitian ini? Saya mulai dari kawasan Tebet adalah suatu kecamatan yang terletak di bagian selatan kota Jakarta. Lingkungan di kecamatan itu sangat tertata rapi, bersih, mempunyai banyak taman yang asri, dan dipelihara dengan baik. Penduduk dari kecamatan tersebut rata-rata adalah golongan menengah ke atas. Namun di sela-sela lingkungan Tebet yang harmonis itu, ada kehidupan lain, yaitu para perempuan yang bekerja di sektor informal. Mereka adalah para pemulung barang bekas dari tempat pembuangan sampah, pengamen, penjual koran, pengemis, juru parkir, dan pembantu. Next. Ya, selanjutnya adalah kehidupan mereka miskin dan tidak diperhatikan. Banyak dari mereka kondisinya sangat menyedihkan. Mereka ada yang berusia lanjut dan cacat fisiknya. Jadi ada seorang perempuan yang dalam sehari melakukan 3 pekerjaan, yaitu sebagai pembantu rumah tangga di pagi hari, tukang parkir di siang hari, dan mengemis di malam hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari beserta ketiga anaknya. Ada lagi saya temukan seorang perempuan miskin yang selalu membawa putrinya yang Down syndrome untuk menemaninya bekerja sebagai pemulung, di mana seharusnya putrinya tersebut bersekolah di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Next. Motif dari penelitian ini adalah menyoroti keadaan perempuan yang serba kekurangan tersebut. Karena kerapnya saya bertemu di jalanan. Saya sedang jalan pagi bertahun-tahun, sehingga mengendap di pikiran saya, sehingga mencetuskan ide untuk menjadikan kehidupan mereka sebagai objek penciptaan karya lukis. Diharapkan karya lukis yang dihasilkan dapat menggugah dan mengingatkan masyarakat bahwa masih terjadi kekurangan dalam kehidupan masyarakat kelas bawah yang perlu dibantu. Next. Pemilihan subjek perempuan miskin ini adalah karena tingkat kesulitan untuk mendekati perempuan. Jadi perempuan papa itu lebih susah tingkat kesulitannya karena budaya malu. Bila dibandingin karena dengan yang pemulung laki-laki. Kalau pemulung laki-laki kan kalau kita minta foto, Mas foto langsung action. Tapi kalau yang perempuan enggak, dia nggak mau difoto. Jadi sejak awal bertemu sulit difoto sehingga saya harus menggunakan handphone untuk memoto mereka, dan itu bukan pertemuan yang pertama, itu mesti pertemuan yang ketiga, keempat kali baru bisa gitu. Jadi saya menyapa setiap hari, Ibu apa kabar, kayak gitu. Jadi mereka tidak khawatir. Jadi saya dekatkan dulu. Saya
minum bersama, makan bersama, seperti ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi dalam riset wawancara, saya tidak melakukan perekaman dan mencatat. Maksudnya agar ibu-ibu itu, perempuan tersebut tidak merasa takut. Terjadi ketidaksetaraan gender dalam mencari pekerjaan di sektor informal. Ternyata laki-laki lebih gesit dibandingkan perempuan untuk mendapat kardus bekas botol air mineral, seperti itu. Jadi kemiskinan sendiri adalah dapat dikatakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada jumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya di sini adalah terjadi jurang, gap antara si miskin dan si kaya. Itu disebutnya ada kemiskinan di situ. Standar hidup yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan mereka gitu. Jadi kehidupan moral mereka dan harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin ini. Harga diri yang berkurang ini karena mereka juga terasing dari masyarakatnya sendiri. Mereka adalah sebagian kecil orang yang hidupnya terabaikan dari mayoritas masyarakat pada umumnya. Next. Oh, kok nggak bisa, Bu? Habis ya? Masih banyak, Mas. Oh, Bisa masih kok. banyak. Aduh. Ini, betul ya? Tempat tinggal. Ini masih yang tadi. Oh. Ya, tempat tinggal. Tempat tinggal. Tempat tinggal, mereka bertempat tinggal di area terasing yang lokasinya tidak terlihat dalam hidup sehari-hari. Mereka tidak ada dalam peta, Google Map tidak menunjukkannya. Para perempuan miskin itu hidup dalam blank spot yang ditandakan dalam lingkaran biru. Nanti kita lihat di gambar 1 yang tanpa petunjuk, tanpa koordinat, tanpa keterangan, karena memang tidak didefinisikan. Mereka adalah lian, yang lain, mereka bukan kita, mereka adalah asing, sesuatu di luar kita. Kalau dari luar, kita tidak akan melihat tempat tinggal mereka karena tertutup oleh gundukan. Kalau lian ini, kita akan bahas nanti ya Pak ya. Jadi ini yang saya bilang blank spot ini, yang biru ini, di mana lokasi perempuan Papa ini tinggal. Ini di sininya gundukan tinggi nih Pak. Gundukan tanah yang tinggi, jadi tidak terlihat gitu. Saya harus masuk ke dalam ke sini. Next. Udah, Bu. Ya, ini di dalamnya seperti ini nih Pak. Sangat memprihatinkan ya. Ibu ini sedang masak. Jadi masak juga dari bahan-bahannya ini saya tanya dari mana Bu? Dari pasar. Dari pasar kan di Tebet ada 2 pasar Pak, pasar PSPT dan pasar Tebet Barat. Jadi ini barang-barang ini adalah bahan-bahan yang jatuh Pak. Oh, okay. Yang jatuh di lantai. Diambil sama ibu ini untuk dimasak. Jadi dia sedang merajang sayuran. Selanjutnya? Sebelum saya lupa Bu, ini tanah milik negara Bu? Ini tanah milik negara, tapi dikelola oleh Honda Astra. Tapi ini belum terjangkau, jadi baru sampai di sebelah sini nih Pak. Di sini belum digarap. Belum digarap. Nanti selanjutnya akan dibikin taman yang indah. Saya nggak tahu nasibnya bagaimana, karena mereka tidurnya kalau nggak di emper toko, ya tidurnya di sini nih. Ya kehujanan, ya kepanasan, seperti itu. Next. Udah, Bu. Ya, selanjutnya, ya. Jadi, untuk gaya lukisan saya ini, kali ini saya mengambil gaya realisme. Saya memilih gaya realisme karena melukis orang miskin dengan gaya seperti ini sudah pernah dilakukan oleh para pelukis sebelumnya, seperti William Hogarth, Nikolai Kasatkin, dan Luigi Nono. Hogarth dikenal sebagai seorang pelukis realis yang menggambarkan situasi sosial dan kehidupan nyata di masa hidupnya.
Lukisan-lukisannya banyak menggambarkan tentang gelandangan, pelacur, perjudian, kemiskinan, dan kontras kehidupan antara golongan kaya dan kelas bawah di Inggris. Kasatkin sendiri adalah seorang pelopor lukisan dengan gaya realisme sosial di Rusia. Ia kemudian membuat serangkaian karya yang terinspirasi oleh revolusi tahun 1905. Seri lukisannya yang menggambarkan para pekerja tambang dijadikan perangko oleh pemerintah Rusia. Jadi saya terinspirasi banget kepada 3 pelukis ini. Satunya lagi adalah Luigi Nono. Adalah seorang pelukis Itali yang terkenal karena adegan-adegan dalam lukisannya yang menggambarkan orang miskin. Ia melukiskan kehidupan sehari-hari dengan cermat, seperti lukisan pemakaman seorang anak miskin atau ibu dan anak tunawisma yang tidur di bawah pintu gereja. Next. Strategi melukis saya ya hampir sama dengan pelukis lain, ya, tapi saya ambil dari ketiga pelukis tersebut bahwa orang miskin bisa digambarkan dengan menunjukkan bagaimana mereka mencari nafkah. Yang seperti saya lukiskan tadi, kita lihat gambarnya, itu adalah pekerjaan mereka sehari-hari. Aktivitas menarik gerobak sampah di Tebet, menjadi pemulung, usaha mengamen, dan penjual koran. Saya pernah cerita bahwa saya pernah coba gimana narik gerobaknya, dan itu berat banget, Pak. Berat sekali. Sedangkan mereka kadang-kadang tubuhnya ada yang kurus dan ada yang gemuk kan. Kalau kurus hitam itu udah biasa ya Pak ya, dengan gerobak. Tapi ada juga yang gemuk, karena kan suka makan junk food tuh Mas. Pemberian orang lain gitu loh. Nah itu juga kita akan temui banyak banget di Tebet. Dan juga penggambaran kegiatan sehari-hari seperti ibu yang mengajak anak-anaknya bermain di trotoar tadi, yang seperti Mbak Ria suka ya lukisannya. Ada juga yang menggendong anak sambil mengais sampah dan mencuci botol minuman bekas. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlihat dengan wajar. Saya tidak pernah suruh acting, suruh apa. Jadi saya ngambilnya candid tuh Mas. Wow. Jadi nggak ada unsur dramatisasi supaya orang lebih jadi kasihan atau apa, tidak. Tapi memang begitu adanya. Namun tetap merasakan ada aroma kemiskinan di situ. Tanpa memperlihatkan wajah sedih dalam lukisan. Dapat menggambarkan orang-orang miskin dari kegiatan mereka lakukan sehari-hari. Next. Nah, ini kan ada lagi nih Pak, mengenai busana. Dengan maksudnya busana-busana murah ekspor dari Tiongkok, orang-orang miskin dapat mempunyai pakaian warna-warni. Jadi pakaian itu harganya cuma 10.000, bisa dibeli di Senen. Saya mencoba membeli dan saya rebus dengan air mendidih. Saya pakai, hasilnya tetap gatal. Jadi pakaian itu benar-benar sudah berkutu yang sudah sampai ke dalam kali, sampai nggak mempan sama air panas seperti itu. Jadi kelihatannya sih memang warna-warni, tapi ya keadaannya seperti itu. Sehingga saya sulit menggambarkan orang miskin di Kecamatan Tebet dengan hanya penggambaran pakaian yang kumuh. Karena kenyataannya banyak pakaian yang berharga murah berwarna-warni dikenakan perempuan penarik gerobak sampah. Jadi memang nggak ada kayak gambaran zaman dahulu kala gitu loh. Misalnya lukisan Avandi atau Barli, pelukisnya pasti pakaiannya compang-camping. Kalau sekarang nggak ada yang pakaian begitu pelukis. Jadi sekali lagi kenyataannya memang seperti itu. Jadi dengan strategi menggambarkan kehidupan dalam mencari nafkah dan kegiatan sehari-hari secara wajar, merupakan ramuan yang tepat untuk melukiskan para perempuan miskin di Kecamatan Tebet. Strategi yang seperti itu akan dipakai dalam karya-karya yang tadi kita telah saksikan. Next. Realisme. Ya, ini realisme ya, adalah lukisan yang harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu sehingga dapat meyakinkan pemirsanya atas ketepatan dan kewajaran dari suatu karya lukis. Adapun kaidah-kaidah itu antara lain figur-figur yang digambarkan secara tepat dengan realitas. Terlihat gestur dan gerakannya yang alami dan wajar, serta figur-figur tersebut
sangat sesuai atau pas dalam mengisi ruang pada bidang gambar. Kesesuaian dan ketepatan itu juga berlaku pada komposisi latar belakang, yang kita sebut background, dan latar depan, foreground. Bila ada suatu transisi yang melibatkan background dan foreground tersebut, biasanya ada kelokan sungai pada gambar. Maka transisi itu harus dilukiskan dengan mulus, sehingga memberikan rasa ketersambungan ruang atau continuous space. Demikian pula dalam pembentukan bayangan atas benda-benda harus dipilih warna sedemikian rupa sehingga penghayatan terlihat meyakinkan. Dalam realisme, detail dari benda-benda harus digambarkan dengan cermat, sehingga pemirsa mendapat gambaran yang lengkap mengenai lokasi dari kejadian pada gambar atau lukisan. Next. Unsur-unsur realisme, kewajaran, itulah adalah yang paling dituntut ya. Apabila yang digambarkan manusia, maka gestur dari figur-figurnya harus terlihat wajar, alami. Apabila manusia itu digambarkan sedang bergerak, maka gerakannya itu dapat dirasakan alami. Detail. Apabila digambarkan benda, maka benda tersebut harus dilukiskan secara mendetail. Ini tadi proporsional. Manusia dan benda harus mengisi ruang gambar secara proporsional sehingga terlihat pas atau sesuai. Next. Kembali lagi kita ke unsur realisme, komposisi yang tepat. Ini tadi kita udah lihat, pencahayaan juga, sugesti waktu. Pencahayaan dan bayangan sesungguhnya memberikan sugesti waktu. Misalnya waktu siang, waktu tempat terbuka, atau melibatkan bayangan matahari. Lingkungan, detail pada lingkungan yang mengelilingi figur harus dibuat cermat, sehingga pemirsa dapat membayangkan lokasi dari kejadian digambarkan dalam lukisan. Next. Ini tentang realisme foto. Realisme foto adalah paham yang berpandangan bahwa objek yang dilukis adalah kenyataan atau realitas yang ada di alam atau masyarakat melalui bantuan fotografi. Seniman realisme foto akan mengedit, menambahkan, dan merekayasa hasil foto sebelum dilukiskan. Dilakukan editing dan perekayasaan foto tersebut adalah demi menciptakan efek dramatis seperti yang diinginkan oleh pelukisnya. Adapun tingkat kemiripan teknik realisme foto hampir sama dengan kenyataan. Jadi antara kenyataan dengan lukisan hampir sama. Menambahkan dengan pendapat Richard Estes, realisme foto adalah lukisan yang dibuat berdasarkan contoh foto. Hasil lukisan menjadi lebih baik berdasarkan hasil foto tersebut. Karena lukisan bisa diperindah dengan warna, goresan, sapuan, dan tekstur oleh tangan senimannya, sehingga menjadi karya seni yang bagus. Jadi kan kalau foto ya udah kayak gitu aja. Kalau warnanya kurang ya udah terima aja kalau foto. Tapi kalau lukisan tidak seperti itu. Jadi implementasi risetnya adalah pada awal rancangan dimulai dengan melakukan riset. Teknik riset yang dilakukan adalah partisipasi aktif dalam mengamati kehidupan kaum perempuan di lokasi-lokasi tempat perempuan miskin bekerja yang banyak tersebar di Tebet. Riset dilakukan dengan cara wawancara dan pemotretan pengemis, pemulung, pedagang koran, dan pengamen yang sedang beraktivitas di jalanan atau di tempat kerja mereka ya. Karya lukisan mulai dibuat setelah mendapatkan hasil foto yang diinginkan. Next. Jadi implementasi pertama-tama adalah tentang kita membuat sketsa dulu berdasarkan foto tersebut. Jadi sketsa dibuat mengacu pada objek yang ada di foto. Hasil foto dipilih merupakan ekstra sketsa dulu dari hasil foto yang dipilih, dibuat sketsa yang menjadikan acuan selama melukis. Kemudian sketsa dikerjakan dengan menggunakan media pensil, mencontoh objek dari gambar atau foto yang dilukis. Sketsa tersebut harus dikerjakan secara mendetail, yaitu dengan membuat garis-garis grid untuk memperbesar gambar sehingga ukurannya sesuai dengan kanvas yang diinginkan. Jadi kanvas yang digunakan itu, jadi metode grid itu pasti udah tahu ya. Jadi foto itu kita beri garis-garis, kanvasnya juga diberi garis-garis tipis aja. Jadi nanti antara foto
dipindahkan ke kanvas, tinggal diperbesar saja. Seperti itu. Jadi nanti prestisi gitu loh, seperti itu. Dengan itu didapatkan ketepatan posisi objek. Demikianlah proses awal rancangan lukisan sebelum dieksekusi secara lebih mendetail. Next. Jadi pertama-tama melukis di kanvas dilakukan setelah sketsa selesai dibuat. Yang pertama dibuat adalah memberikan sentuhan warna natural dulu pada bidang gambar. Kalau ini saya akan terangkan setiap pelukis beda-beda ya. Ada yang mau lukis objeknya dulu, silakan. Jadi setelah semua bidang diberi warna natural, yaitu campuran warna putih dan coklat, selanjutnya pewarnaan pertama adalah pada bagian background. Warna objek utama dan background harus kontras agar objek menjadi menonjol. Tahap kedua adalah ketika pewarnaan pertama selesai, dilakukan pengulangan dengan membuat pewarnaan yang kedua. Pewarnaan yang kedua adalah memberikan sentuhan gelap terang sesuai dengan contoh foto. Pewarnaan tahap ketiga adalah pewarnaan terakhir untuk mengoreksi kekurangan pada setiap bidang. Next. Ini adalah contoh seorang ibu pendorong gerobak. Ini kebetulan gerobak ini benar-benar berat. Saya udah pernah coba ini. Saya beri judul semangat. Ini dengan ukuran 100 kali 120, cat minyak di atas kanvas. Jadi ibu ini saya kasih judul semangat karena waktu saat saya wawancara, ibu jam berapa mulai bekerja gitu kan? Saya mulai bekerja setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu sampai malam hari, seperti itu. Jadi ini dikumpulin. Jadi wah saya kasih judul semangat aja deh ibu ini. Nah terus kalau mengenai soal jilbab ini, jadi ibu ini ada organisasi tertentu yang menginginkan ibu ini berpakaian tutup kepala seperti ini. Next. Ini udah ya. Ya, next Mas. Nah, ini udah saya kasih keterangan, lukisan ini dipresentasikan untuk pemirsa agar hatinya tersentuh membantu ibu yang bekerja keras tadi. Selanjutnya ini adalah ibu yang tegar. Ibu, saya kasih judul tegar karena ibu ini, anaknya ini tertidur pulas ini, tertidur lelap, tapi ibunya masih terus memulung. Ini ngangkatnya kayaknya berat nih. Jadi ini juga sama, dari subuh juga sampai malam, saya kasih judul tegar. Next. Ini udah ya. Ya, ini keterangannya. Ibu ini selalu berusaha tanpa kenal lelah demi kelangsungan hidup sehari-hari. Iya, ini tadi keterangannya saja. Jadi penutupnya adalah dengan menggunakan definisi realisme dari Fox ini, maka lukisan itu harus meyakinkan pemirsa karena dilukis secara detail dan profesional. Dalam menuju proses realisme, tulisan ini menggunakan hasil foto sebagai acuan dalam berkarya. Namun berbeda dengan Richard Estes yang dengan fotografinya, melihat kemolekan kota New York, dengan itu ia memandang ke atas, merekam menara pencakar langit. Maka tulisan ini melihat kekumuhan kecamatan Tebet dan dengan itu ia memandang ke bawah untuk merekam perempuan miskin yang mencari nafkah di sudut Tebet. Wow. Terima kasih Mas, sudah selesai. Semoga nggak bosen ya, ceritanya panjang. Oh, it's amazing. Amazing, luar biasa. Hebat, Ana, hebat. Aduh. Amazing. Wow, ini pada ngomong amazing. Keren. Iya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. It's amazing, it's amazing. Satu lukisan berapa hari, Bu, untuk mengerjakan itu? Jadi kerjanya nggak hari, Mas. Itu kerjanya bisa 2 bulan satu lukisan. Karena kan saya harus riset, jadi harus mengerjakannya bareng. Jadinya ya puji syukur, alhamdulillah selesai pada waktunya. Wow. Jadi nggak sampai lama-lama kuliahnya. Oke, pertanyaan saya pertama, Bu. Ya.
perempuan papa dalam realisme foto, estetikanya di mana, Bu? Jadi di dalam menilai estetika suatu karya seni ada beberapa hal yang menjadi pegangan. Salah satunya adalah yang pertama adalah eksekusi dari karya itu sendiri. Apakah memang profesional dari segi bentuk atau memang mempunyai gaya sendiri, misalnya deformasi anatomi, dan juga apakah secara keseluruhan karya tersebut enak dipandang. Itu yang paling utama. Jadi kedua, pesan atau makna yang dikandung oleh karya tersebut. Apakah ada nilai-nilai tertentu yang ingin diangkat, misalnya sebuah karya ingin menyampaikan pesan kemanusiaan, hak azazi, kesetaraan, dan sebagainya. Ketiga, apakah suatu karya seni dibuat sudah sesuai dengan semangat zamannya atau situasi yang sedang berlangsung ketika itu. Nilai estetis dari karya-karya saya adalah selain akurasi, color, dan fokus dari subjeknya yang berpegang pada realisme yang presis, juga pesan yang disampaikan bahwa ada jarak antara orang miskin dengan orang kaya, yang disimbolkan dengan pagar yang tinggi, rimbun kehijauan atas luasnya tanah perumahan yang dimiliki oleh orang kaya. Sementara orang-orang papa untuk mengakses tempat sampah saja perlu supervisi dari keamanan kompleks setempat. Saya merasa apa yang saya sampaikan melalui karya-karya saya memiliki pesan yang relevan dengan semangat zamannya. Kita mengetahui bahwa dalam kurun waktu 75 tahun Indonesia merdeka, masih saja kita temukan kemiskinan. Apakah itu di pedesaan atau di perkotaan? Kemiskinan di perkotaan terlihat menyolok karena kita merasakan adanya jurang pemisah, ada gap antara si kaya dan si miskin yang masih belum terpecahkan selama 75 tahun kita merdeka. Memang benar angka kemiskinan menurun secara persentase. Memang ada pendapatan per kapita meningkat. Tapi orang miskin masih tetap ada. Kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, hal itu telah mengusik elemen kepedulian saya sehingga perlu dieksekusi dalam karya seni. Mengapa hal ini penting dan perlu? Barangkali banyak di antara kita yang tidak ingin berlama-lama memandangi orang papa. Mungkin karena risih, rasa tidak enak, rasa bersalah, rasa kasihan, tidak tega, bahkan mungkin benci. Dalam konteks itu, saya melihat dengan mata batin saya. Saya memperhatikan bagaimana orang papa mencari nafkah, pakaian apa yang dikenakan, alat apa yang dipakai ketika mereka bekerja. Banyak hal-hal menarik yang muncul dari observasi, dan itu saya tuangkan ke dalam kanvas. Mungkin orang yang merasa risih melihat langsung kemiskinan dapat melihat sedetil-detilnya keadaan mereka pada kanvas saya. Itulah nilai estetika yang saya usung dalam penelitian saya. Saya baru sadar kalau pertanyaannya saya belum selesai. Jawabannya, oke, Bu. Jawabannya kepanjangan ya? Tapi di lukisan-lukisan Ibu itu, apakah ada nilai estetika di mana harmoni kehidupan para elit dan papa, Bu? Kita nggak usah ngomong ekonomi ya, kita nggak usah ngomong jurang kemiskinan, tetapi pernah nggak tersirat harmoni kehidupan para elit dan para papa itu, Bu? Kalau misalnya semua kaya kan bosen, Bu. Kalau semuanya miskin kan bosen. Tetapi ada kombinasi itu yang menarik gitu loh, Bu. Iya. Beberapa orang menganggap mungkin kemiskinan materi bukan apa-apa dibandingkan kebahagiaan hati ya Pak ya. Selain kemiskinan materi, menyelidiki sisi batin mereka juga berdasarkan pengamatan dan wawancara yang saya lakukan. Saya mengamati bagaimana mereka memasak, makan, tidur, beristirahat, dan bertempat tinggal. Artinya, kekurangan dan kemiskinan ada di depan mata saya, Pak. Namun saya melihat sisi batin mereka juga. Dari wawancara yang saya lakukan terlihat ada perasaan takut pada status mereka yang pendatang dan tinggal di area yang bukan miliknya.
Mereka juga khawatir foto-foto yang saya ambil beredar di internet sehingga bisa menyebabkan adanya penertiban dari Satpol PP misalnya, atau kesusahan mereka diketahui oleh sanak saudara mereka di kampung. Artinya, saya tidak mengatakan bahwa mereka miskin harta, tetapi kaya hati, bukan seperti itu. Kenyataannya mereka sangat tertekan dan minder. Namun saya juga melihat mereka mempunyai waktu juga untuk bersantai. Biasanya minggu pagi itulah saat para perempuan papa itu mengajak anaknya berjalan-jalan, Pak, di trotoar. Anaknya diangkut dengan gerobak, ibunya menunggu di trotoar, anak-anak berlarian tuh Pak di jalan, bermain di taman. Tetapi kalau kita menengok ke dalam gerobaknya, ada saja kardus bekas, botol mineral bekas yang diangkut dalam perjalanan menuju taman. Seperti itu Pak. Jadi sambil jalan-jalan pun tetap bekerja. Wow, semangatnya nggak pernah putus ya. Betul. Ya, sometimes we blame on them kan. Ya, itu selalu kebanyakan orang seperti itu, Pak. Ya. Wow, kita sering menyalahkan mereka sebetulnya. Betul. Mereka adalah lian, Bu, atau yang lain. Ya. Apakah mereka tidak dikenali oleh pemerintah, atau mereka pendatang gelap dari daerah lain? Dan siapa yang menganggap mereka adalah lian atau yang lain itu, Bu? Ya, mayoritas orang-orang yang berada di perumahan Tebet tidak peduli dengan keberadaan mereka. Penghuni kompleks tidak tahu nama mereka, tinggal di mana, dan bagaimana cara mereka mencari nafkah. Berapa penghasilannya, apa yang mereka makan, karena para penghuni kompleks menganggap itu bukan kita. Mereka orang lain yang bisa dikatakan sebagai pengganggu dan patut dicurigai akan mencuri, dan sebagainya. Konsep lian itu saya meminjamnya dari filsuf Levinas. Ia melihat bahwa manusia itu lebih suka dalam home-nya, yaitu bergaul dan berinteraksi dengan sanak saudaranya saja, dengan kelompoknya saja, dengan yang satu pendapat. Hal itulah yang membuat mereka aman. Apalagi kalau orang di luar home, maka hal itu dianggap pengganggu, intruder, karena mereka hindari dengan cara orang-orang Tebet ini memasang tembok pagar yang tinggi. Sikap yang sama juga terjadi pada pemerintah. Pada saat pembagian bansos, saat ini pandemi ini, mereka tidak kebagian, Pak, karena tidak punya KTP. Artinya, pemerintah tidak peduli. Padahal mereka lah yang harusnya, yang pertama, mendapat bantuan segera. Tetapi pemerintah harus tunduk pada birokrasi. Para aparatnya tidak bertemu langsung dengan perempuan papa di lapangan. Sebaliknya, para birokrat itu duduk di balik meja, Pak, di tempat yang jauh. Mereka tidak melihat kemiskinan itu sendiri. Tetapi yang mereka lihat adalah statistik kemiskinan, data-data, angka-angka, bukan manusianya. Orang miskin itu sendiri bagi aparat adalah yang lain, bukan dirinya. Tidak mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaannya, karena pekerjaan langsungnya adalah administrasi, kertas-kertas yang ada di mejanya, bukan manusia. Jadi teori ini adalah Levinas mengenai teori the others. Jadi manusia itu umumnya seperti yang terjadi di, Bapak pernah nonton nggak film Hotel Rwanda? Di film itu bagaimana dua suku yang sama-sama berkulit hitam, suku Hutu dan suku Tutsi, itu berperang, Pak. Jadi kalau ketemu suku Tutsi dibunuh aja, nggak salah apa-apa, dibunuh aja gitu loh. Jadi dan itu sering banget terjadi. Bapak tahu dong sekarang kalau kita beda sedikit aja kita udah dimusuhin. Nah itulah yang kejadian sekarang. Apalagi orang miskin itu dianggap lain, beda. Itulah yang terjadi. Jadi di sini tidak menghargai perbedaan. Padahal adanya orang papa ini itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik pada mereka, itu urusannya langsung transenden, langsung ke ilahi. Jadi itu kalau saya berbuat baik sama mereka, atau siapa saja yang hadirin di sini,
itu bukan mereka yang membalas, tapi yang membalas langsung ke atas. Seperti itu. Jadi bagaimana saya sangat prihatin dengan keadaan mereka. Saya berharap dengan lukisan ini sekali lagi pemirsa yang melihatnya akan tersentuh hatinya. Karena sekali lagi ini bukan hubungan sosial. Jadi kalau hubungan sosial kan gini Pak, saya baik sama Bapak, saya neraktir Bapak, saya harap Bapak baik sama saya. Tapi ini bukan. Ini adalah hubungan kita dengan pencipta. Demikian Pak. Wow, wow. Itu berarti mereka yang sangat-sangat membutuhkan itu Bu ya. Sangat Pak, sangat membutuhkan banget. Setelah melihat, meriset, merasakan kehidupan mereka Bu, sampai kapan mereka akan eksis di kawasan elit tersebut Bu? Menurut Bu Ana. Saya rasa mereka akan eksis di Tebet apabila mereka mempunyai tempat tinggal yang resmi, Pak. Yaitu tinggal di sebuah rumah atau rumah susun, dengan begitu mereka akan memiliki KTP. Dan itu dapat dibilang eksis. Namun hal itu nampaknya masih berupa impian yang panjang ya Pak ya. Karena kita tahu sewa rumah di Jakarta itu mahal sekali, walau rumah yang kecil dan sederhana sekalipun, apalagi mau memilikinya, membeli. Kayaknya bagi mereka Jakarta itu cuma tempat numpang hidup aja Pak. Mencari uang ketika tidak ada pekerjaan buruh tani di desanya. Karena sawah tidak panen, sehingga tidak ada pekerjaan memotong sawah atau membuat pematang sawah ketika hujan tiba. Pekerjaan-pekerjaan itu sangat terbatas sekali dari jumlah dan waktunya. Karena mereka ke kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak didapatnya di desa. Bagi perempuan papa, kehidupan di kota bukanlah untuk menetap selama-lamanya. Kota adalah kesementaraan yang panjang. Mereka bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama, tapi kota itu bukan milik mereka, karena mereka sebenarnya tidak pernah eksis menjadi penduduk kota, Pak. Jadi sebagai transit aja ya Bu ya? Ya karena kan nggak punya KTP. Iya, Kalau iya. punya KTP kan punya rumah, Iya, iya kan? Nah, ada nggak Bu, mungkin pada waktu interview, pada waktu ngobrol sama mereka, ada nggak Bu, salah satu atau salah dua dari mereka yang berhasil Bu, yang sukses? Jadi kalau lihat di TV iya ya, ada pemulung yang sukses, yang punya uang 30 juta, tapi yang kalau saya di Tebet nggak ada itu. Jadinya dalam arti ini bohong apa sih, hoax nih. Jadi ini Pak, yang sebenarnya nyari makan 2 hari untuk makan sehari. Kebayang nggak? Jadi hari ini tidak mencukupi makan untuk besok. Jadi mereka makannya jarang, Pak. Makannya jarang yang saya bilang tadi. Kalau bantuan sosial tidak sampai ke tangan mereka karena mereka tidak punya KTP. Jadi saya dengan komunitas yang ada sekitarnya, kita berkumpul untuk menyerahkan sumbangan berupa sembako, uang gitu. Kalau sehari-hari ketemu ya saya kasih uang, kasih makanan seperti itu. Cuman yang saya pikirin ke depannya, ini harus gimana nih mereka? Harus kita pikirin bersama gitu. Apa mereka di training untuk jadi pemulung yang benar gitu dengan seragam atau apa? Yang pasti kan untuk perempuan Pak, kebersihannya itu loh Pak. Dia mandi di mana, tidur di mana, kita kan nggak tahu kesehatannya seperti itu. Dan di masa pandemi ini saya ketemu ibu yang sama 4 tahun yang lalu gitu loh Pak. Waktu saya jadi sama, mereka sehat-sehat aja. Kita kan dengar si ini meninggal karena COVID. Mereka survive, Tuhan itu adil gitu loh. Mereka nggak ada yang meninggal, nggak ada yang sakit, gitu loh Pak. Jadinya, jadi memang itulah yang terjadi. Wow, strong. Ya, strong. Apa itu ya? Manusia. Lagunya What doesn't kill us make us strong. Ya. Betul, betul. Apakah ini ada pertanyaan dari Pak Pendeta ini? Apakah orang-orang yang dilukis sudah pernah melihat lukisannya? Kalau sudah, apa komentar mereka, Bu?
Jadi belum pernah Pak Pendeta, karena ini waktu saya mau ngundang mereka untuk melihat lukisan dan kami makan bersama, itu terjadi pandemi, jadi saya nggak berani. Jadi itu tetap dalam rencana akan saya unjuk. Tapi kalau saya foto, saya kasih lihat, Ibu nih fotonya saya mau lukis ya. Saya lagi riset ini, Ibu. Saya ngomong sebenarnya, saya bukan wartawan, seperti itu. Itu sampai sekarang masih ketemu. Tadi juga jalan pagi ketemu, kayak gitu. Seperti itu. Jadi belum Pak Pendeta, nanti pasti. Oke, keren Mbak Ana, sukses selalu. Salut ya, amazing bisa sampai sedetail-detailnya. Ternyata dari satu objek bisa ditinjau dari begitu banyak sisi. Dan ada rasa haru, ternyata bahwa perempuan yang dibilang lemah, tapi punya tenaga yang begitu besar. Terima kasih Sis Ana. Melihat lukisan-lukisan ini, membuka mata kita bahwa kita harus banyak bersyukur dengan keadaan kita sekarang dibandingkan dengan kehidupan mereka. Thanks Sis Ana dan Pak Sutoyo, banyak ilmu malam ini yang saya dapat. Sukses selalu. Teman-teman kalau mau tanya silakan di chat ya. Soalnya pertanyaan saya tinggal satu ini. Oke, Bu Ana, sejak awal Ibu mulai meriset kehidupan para wanita tersebut hingga sekarang, apakah sudah ada peningkatan kualitas hidup pada wanita-wanita tersebut, Bu? Kalau secara de facto terjadi penurunan yang luar biasa. Karena pandemi ini, jadi orang-orang desa yang biasanya kerja di kota jadi buruh harian, itu kan jadi tidak punya pekerjaan, Pak. Mereka tidak punya pekerjaan, jadi di kampungnya juga tidak ada pekerjaan, jadi mereka ramai-ramai datang ke ibu kota. Jadi pemulungnya banyak banget. Jadi untuk bersaing mendapatkan kardus yang sama, bekas air kemasan yang sama, itu sekarang benar-benar bersaing. Jadi kapan-kapan Mas Sutoyo datang ke Tebet, ngelihat itu sepanjang jalan banyak banget. Jadi yang saya bilang tadi, pemerintah tidak ada di situ. Pemerintah tidak peduli. Itulah yang saya inginkan, bagaimana sebuah lukisan bisa menggugah seorang, pasti ingat ya dengan gubernur kita Ali Sadikin yang sangat keras. Jadi saat itu waktu sekitar tahun 80-an mungkin. Jadi pelukis Sri Hadi itu melukis, jadi sepanjang jalan Tamrin itu banyak baliho-baliho Jepang. Jadi produk-produk Jepang di situ dilukis sama Pak Sri Hadi Sudarsono saat itu, lalu dipamerkan di Taman Ismail Marzuki. Waktu itu pameran lukisannya Bapak Ali Sadikin datang. Saat Bapak Ali Sadikin ditulis lukisan itu sebesar-besar, Sontoloyo, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu lukisan baliho-baliho Jepang itu bersih dari Jalan Tamrin. Bagaimana lukisan bisa mempengaruhi keputusan seorang aparat pemerintah yang luar biasa ketat ya waktu itu saya pikir. Jadi saya pikir bagaimana lukisan bisa, banyaklah lukisan perjuangan, Bung Ayo Bung, kayak gitu. Banyak lukisan-lukisan yang memang bisa membangkitkan semangat orang untuk berjuang, menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Wow, it's a big homework for government actually, Bu. Banget. Iya. Pengen ini nih Pak Anies melihat nih gubernur kita yang ini, ini banyak nih masyarakat kita gitu loh, yang susah gitu seperti itu. Wow, mungkin kalau di kota lain juga ada, Bu. It's a lot. Seluruh dunia ada, di seluruh dunia ada, walaupun di dunia Italia banyak kok. Seluruh dunia ada. Di Inggris pun tahun lalu saya ke sana, masih belum COVID. Di London itu banyak banget pengemis, banyak. Jadi memang pengemis ini sudah mendunia gitu. Wow, amazing, Bu Ana, sangat luar biasa presentasinya malam ini. It awakens us actually. Ini enlighten, sangat-sangat mencerahkan bahwa masih ada yang begitu. Saya rasa
ya saya lahir tahun 70-an. Dari tahun 70-an sampai sekarang still exist dan more and more. Ya kan? Iya kan? Lebih saat pandemi itu lebih banyak kan kita ketemukan orang yang susah seperti itu. Kita juga sebagai warga masyarakat kan saya bilang kalau kita berbuat baik bukan dibales sama dia, tapi itu transcendent langsung ke atas. Gitu loh. Iya. Itu kan ciptaan yang di atas juga. Itu kan masyarakat kita. Jadi kita nggak bisa diem aja seperti itu. Jadi itu cerminan gitu loh. Ini loh ada cahaya yang redup gitu. Kita harus membantu seperti itu. Kapan ada rencana mau dipamerkan, Bu? Di Jakarta lah, di galeri lah. Kapan? Ya, sebenarnya itu mau dipamerkan pada bulan Maret April, tapi sekali lagi karena pandemi. Jadi itu juga sudah saya bayar galerinya. Sudah full, saya juga udah diundang sama Galeri Jogja untuk pameran di sana gitu. Nanti pasti diundang, Pak, kalau pameran. Pasti. Ini kita harus support ini. Makasih banyak, Pak. Mudah-mudahan ada dermawan yang tersentuh hatinya, dan ya Romo, Pak Pendeta, tolong ini umatnya dibangkitkan untuk lebih peduli pada sesama. Terima kasih Bu Ana atas pengetahuannya, ini sangat luar biasa. Kita bisa lebih tahu kota Jakarta, kita bisa lebih tahu Indonesia, kita bisa lebih tahu dunia, kita lebih tahu tentang dunia kemiskinan sebetulnya. It's wow. Lukisannya waktu pertama kali saya lihat juga, wow, sangat realis. Ini foto atau lukisan ini? It's amazing. Buku disertasinya terbit, Bu. Ini ada yang tanya, buku disertasinya terbit apa enggak, Bu? Jadi sebenarnya saya mau menerbitkan sendiri, tapi isi Surakarta, Institut Seni Surakarta ingin menerbitkan seperti itu. Jadi ya nanti saya akan ngobrol banyak, kalau mereka belum terbit apakah boleh double gitu loh. Jadi universitas menerbitkan, saya juga. Jadi itu memang saya benar-benar kagum ya, karena itu 9 profesor kan yang membuat disertasi itu menjadi sempurna seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa segera dibukukan dan bisa berguna untuk yang mau ngambil S3 juga bisa belajar di situ, karena memang itu bisa jadi contoh. Itu saya pikir itu baik sekali. Saya juga sampai, wah ini bagus nih, karena dikritisi oleh 9 penguji saya seperti itu. Enggak, jadi gini Pak, jadi ada di daerah lain, saya tahu, jadi di daerah lain mereka diorganisir gitu loh Pak. Jadi ada organisasinya, kayak film-film India gitu, diorganisasiin gitu. Jadi ada bosnya, ada yang nyetor, tapi tidak di Tebet. Kalau di Tebet, very personal. Jadi kalau di Tebet, jadi orang per orang. Jadi mereka juga saling tidak kenal, saling individu gitu. Seperti itu Pak. Jadi memang beda. Memang ada yang terorganisir banyak sekali. Misalnya keluar dari truk bareng-bareng gitu. Kan itu ada di foto, itu juga ada, tapi bukan orang Tebet seperti itu ya, menurut saya. Itu pekerjaan yang memiriskan, yang menghina harga diri manusia. Saya pikir martabat seorang dengan melakukan pekerjaan kotor itu, waduh, luar biasa itu. Yang kayak saya bilang, pembantu itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bukan pembantu kayak di rumah saya atau di rumah Mas Toyo, bukan. Ini pembantunya tuh benar-benar membersihkan selokan dengan tangan, membersihkan kloset dengan tangan, seperti itu. Jadi memang pekerjaannya miris. Oke, terima kasih Bu Ana atas waktunya. It's very, very amazing. Karyanya, pengetahuannya, effortnya untuk riset. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini.